Shalom. Puji Tuhan. Saya ngobrol dulu sama saudara karena ini untuk ngejelasin, karena khotbah ini tidak akan selesai dalam satu seri. Tidak akan. Tapi bukan berarti ini akan dilanjutkan minggu depan, karena minggu depan istri saya sudah siap ya. Ini bukan khotbah satu seri. Mungkin ini akan banyak terjadi pengulangan, tapi saya berharap kita semua bisa belajar dan mengerti. Saudara simak baik-baik. Manusia jatuh dosa. Ketika manusia jatuh dosa, muncul pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Setuju? Ada tembok yang memisah antara manusia yang cemar dengan Allah yang kudus. Manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah selayaknya seorang sahabat. Manusia tidak lagi bisa bersekutu dengan Allah layaknya seorang sahabat seperti yang terjadi di Taman Eden. Seperti yang terjadi di Taman Eden. Tapi Allah ingin sekali bersekutu dengan manusia. Sebagai makhluk yang dikasihinya. Ciptaan yang sangat dikasihinya. Allah ingin sekali bersekutu. Tapi seperti ada jenjang, ada tembok yang membatasi. Saudara coba perhatiin. Kalau saudara bersahabat, misalnya si A dan si B bersahabat. Kemudian si A dan si B ada masalah, ada permusuhan. Biasanya begini. Biasanya tiap malam, tiap pagi, siang, sore, malam kita berkontak dengan orang yang sahabat kita itu. Tiba-tiba karena ada masalah, putus semuanya. Saya yakin kalau saudara orang yang mengasihi sahabat saudara, pasti saudara akan masuk di dalam posisi yang tidak nyaman. Setuju? Pertanyaan saya sama saudara, apakah posisi Tuhan nyaman? Apakah posisi Tuhan nyaman dengan tidak bersekutunya manusia dengan Allah? Dengan terpisahnya manusia dengan Allah? Apakah dia nyaman? Enggak bakal dia nyaman. Kenapa? Karena dia sayang kita kok. Dan dia pingin kita bersekutu dengan dia. Tapi kita nggak bisa bersekutu dengan dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa menyangkal dirinya. Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Dirinya apa? Dirinya itu kudus. Makanya di Ibrani 12 ayat 14, itu jelas dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan. Gimana caranya kekudusan itu sampai menjadi satu dengan kita? Menjadi satu dengan kita. Kita yang cemar ini, begitu kita menyatu dengan kekudusan, lama-lama kecemaran itu lama-lama makin bergeser, menghilang. Selera saudara, sorry Papil, sorry kurang enak dengarnya, agak cempreng kayaknya. Maaf, agak cempreng kayaknya. Sorry ya. Oke. Ya, tes. Sip. Dikecilin dikit.
Lihat ya di situ, kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, nggak seorang pun bisa melihat Allah. Pertanyaan saya sama saudara, saudara mau melihat Tuhan nggak? Mau berjumpa dengan Tuhan nggak? Tapi syaratnya apa? Kalau saudara nggak kudus, saudara nggak bisa ketemu dia. Sampai kapanpun saudara nggak bakal bisa ketemu. Nggak bakal bisa berjumpa kalau saudara nggak hidup dalam kekudusan. Kalau saudara nggak mulai berjalan dalam kebenaran, saudara nggak akan bisa berjumpa sampai kapanpun. Waktu bergulir, manusia harus beribadah. Mereka membangun suatu ibadah sendiri. Mereka terus menerus membangun ibadah. Mulai dari Kain, Habil, saudara tahu. Terus mulai membangun mesbah, yang pertama mesbah Nuh, terus mulai timbul lagi mesbah Abraham, Yakub, Ishak, sampai akhirnya manusia ditawan. Manusia ditawan di Mesir, setuju? Nah, begitu manusia ditawan di Mesir, apa yang manusia teriak? Manusia menjerit, minta beribadah kepada Tuhan. Minta beribadah kepada Tuhan. Mereka minta dilepasin dari perbudakan. Mereka gak nyaman dengan posisi perbudakan. Mereka minta beribadah. Nah, saya bilang sama saudara ya, seseorang memang punya rohani yang sehat. Seseorang yang punya rohani yang sehat, pasti dia gak nyaman dengan dosa. Setuju? Saudara hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, saudara hidup dalam kejahatan. Kalau saudara punya rohani yang sehat, pasti saudara gak nyaman dan saudara pasti menjerit, Tuhan tolong saya, lepaskan saya. Permasalahannya di mana? Ketika saudara mulai masuk di dalam kenyamanan, mulai hidup di dalam kenyamanan, dalam dosa, dan saudara mulai nyaman dengan keadaan dosa, saya percaya saudara pasti punya rohani yang gak sehat. Nggak bakal sehat rohani saudara di situ. Saudara sebenarnya sedang mengalami kematian. Mungkin rohani saudara masih sakit. Mungkin rohani saudara masih sakit. Saudara belum mengalami kematian, tapi masih sakit. Tapi kalau sakit ya disembuhkan gitu. Jangan didiemin. Kalau sakit didiemin, lama-lama bisa membawa kematian. Sakit ya berobat. Gimana cara berobatnya? Nah, ini dia. Tuhan datang mencari saudara. Tuhan datang mencari saudara dan membebaskan saudara dari semua perbudakan. Perbudakan apa aja? Perbudakan dosa. Apa yang membuat kita terikat? Apa yang membuat kita terbelenggu? Apa yang membuat kita diperbudak sampai hari ini? Banyak orang gak sadar loh. Dia diperbudak dengan kepahitan. Dia diperbudak dengan dosa. Diperbudak dengan kesenangan-kesenangan. Diperbudak dengan berbagai kejahatan. Tapi gak sadar dia sedang dalam perbudakan. Bukankah ini satu masalah? Kalau saudara gak sadar, sekali lagi saya bilang, rohanimu sedang sakit. Alarm berbunyi, jangan sampai engkau mengalami kematian. Manusia dibebasin dari perbudakan. Apa yang Musa katakan kepada Firaun? Apa yang Musa katakan kepada Firaun untuk membebaskan umatnya? Umat Israel, apa? Musa kan cuma bilang, let my people go. Biarkan umatku pergi dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Ketika saudara dibelenggu oleh kuasa kegelapan, diperbudak oleh kuasa kegelapan, saudara pasti gak punya keinginan untuk berdoa. Keinginan saudara untuk mencari Tuhan, keinginan saudara untuk bersekutu sama Tuhan, gak ada. Nah, Tuhan datang ke kita dan Tuhan membebaskan kita. Seperti Tuhan membebaskan orang Israel di padang dari Firaun yang dibawa pimpinan Musa.
Dan begitu dibawa kita keluar dari perbudakan itu, kita nggak langsung masuk ke tanah perjanjian, tapi kita dibawa ke padang gurun. Di situ saudara dilatih. Bagaimana caranya hidup berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Simak ya, manusia pertama hidup di Taman Eden. Manusia hidup di Taman Eden. Kemudian manusia diusir keluar dari Taman Eden. Setuju? Nah, begitu manusia diusir dari Taman Eden, manusia nggak sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita beribadah kepada Dia lagi. Gimana caranya? Keluaran 25 bilang, bangunlah kemah suci. Oleh sebab itu, judul khotbah hari ini, kemah suci sebagai gambaran sorga. Kemah suci sebagai gambaran sorga. Bisa saudara bayangin gini, ada gambar gak Yudi yang gambar kemah suci? Oh iya, minta, sorry maaf. Saudara bisa bayangin, kalau saudara pergi ke satu padang gurun. Padang gurun itu enggak seperti di Jakarta ya, jalan gitu, ada jalanan, ada pelang-pelangnya. Di sana enggak ada directionnya, enggak ada penunjuk jalannya. Kemungkinan tersesatnya itu banyak. Begitu tersesat enggak ada minuman, mati. Oke, kita sedang hidup di padang gurun kehidupan. Kalau saudara nggak relakan diri saudara dituntun sama Tuhan, saya bilang, saudara pasti tersesat dan saudara akan mati. Nggak mungkin nggak? Kita lagi di padang gurun kok. Tuhan kasih directionnya, Tuhan kasih tuntunannya apa? Firman Tuhan. Begitu kita masuk di padang gurun, Tuhan bilang gini, bangun kemah suci. Lihat ya, saudara dibangun seperti ini. Ini bukan bangunan yang mewah seperti bait suci yang dibangun oleh Herodes misalnya. Ini satu kemah, tenda doang. Sampai saya bilang, mungkin bagi kita, ini satu bangunan yang sangat aneh. Betul gak? Aneh gak? Ini atasnya pakai kulit lumba-lumba misalnya. Ininya pakai lenan halus. Ininya pakai 4 kain yang dipintal berwarna-warna. Terus kita nggak bisa lagi ngelongok ke dalam begini. Kita cuma bisa ngelihat dari luar. Dan begitu kita masuk, kita cuma bisa ngelihat betapa indahnya kehadiran Tuhan. Dan begitu kita masuk di sini, kita nggak ngelihat. Pertama kali mungkin yang saudara lihat, ini adalah satu bangunan yang aneh. Bangunan yang sangat aneh. Jika kita bilang, ini bangunan yang aneh, berarti apa yang Tuhan tuntun untuk bangun ini, menggambarkan sesuatu yang bukan ada di dunia. Tapi menggambarkan sesuatu yang ada di kekekalan. Oleh sebab itu judul khotbah hari ini, kemah suci sebagai gambaran atau replika sorga. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Begitu orang Israel keluar dari Mesir, mereka tinggal di padang gurun. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Gimana caranya? Tuhan bilang bangun kemah suci. Coba saudara lihat di Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Tuh ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Berarti bisa saudara bayangin.
Kalau misalnya Ibu Wati lagi di dalam ruangan gini, tiba-tiba ada bunyi langkah. Ibu tahu di tempat ini cuman ada saya atau Karen. Ibu dengar, oh ini bunyi langkahnya Pak Ferdi atau Bu Karen. Kenapa? Karena kita punya hubungan. Kita punya hubungan atau relasi. Nah, coba saudara lihat, ini terjadi di Taman Eden. Begitu intimnya Adam dan Hawa dengan Tuhan. Sampai dia bilang, ketika manusia mendengar bunyi langkah Allah. Ketika manusia mendengar bunyi langkah. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Iya, Tuhan jalan-jalan, manusia masih bisa dengar loh. Tuh manusia masih bisa demikian intimnya, demikian bersahabatnya. Tapi ternyata begitu manusia jatuh dosa, lihat. Bersembunyilah manusia. Manusia nggak bisa bersentuhan lagi dengan Allah. Manusia mulai mundur dari Allah dan manusia mulai bersembunyi. Terus? Dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohon-pohonan dalam taman. Dia bersembunyi di antara pohon-pohonan. Eden adalah tempat di mana Tuhan bersekutu dengan manusia. Sekarang kita lihat demikian juga kemah suci adalah tempat di mana Tuhan bersekutu dengan manusia. Ya, Keluaran 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Iya. Ya, Keluaran 25. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Saudara tahu, tabernakel atau kemah suci, itu bahasa Ibraninya ini. Miskan. Miskan. Oh, salah. Miskan. Saudara perhatiin, membuat tempat kudus bagiku. Coba bahasa Inggrisnya. Sanctuary, that I may dwell among them. Dwelling place, tempat manusia dan Allah bersekutu. Oke. Tempat kudus itu pakai bahasa ini. Mikdas. Mikdas. Tempat persekutuan pakai kata sakan. Tempat persekutuan pakai kata sakan. Jadi tabernakel atau kemah suci pakai kata miskan yang berasal dari kata sakan. Asal katanya itu sakan, yang artinya tempat Tuhan berdiam. Paham? Ngerti gak? Jadi kemah suci itu asal katanya itu sakan, yang berasal miskan, yang berasal dari kata sakan, yang artinya tempat Tuhan berdiam.
Kenapa saya bilang saya nggak bakal selesai? Karena setelah saya jelasin ini semua, kita akan masuk ke langit baru, bumi baru, sampai kita belajar tentang Yerusalem baru. Kita masuk di dalam pelajaran tentang langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Makanya ini sebenarnya bisa jadi 2 seri. Saya berusaha akan jadi cuma 2 seri. Tempat suci. Nah, saudara lihat ya. Sama, di sini adalah tempat persekutuan Allah dan manusia. Sekarang, coba saudara perhatiin, begitu saudara masuk ke dalam kemah, saudara ngelihat apa? Masuk ke dalam kemahnya ya, bukan dari luarnya ya. Tapi begitu saudara masuk ke dalam kemah, saudara akan ketemu satu perabot, namanya manorah. Manorah atau kita kenal dengan nama kandil. Saudara perhatiin, lihat gambar kandil. Nah, di sini saudara lihat gambar kandil. Ini mengingatkan saudara pada apa? Firman Tuhan, oke, betul. Mengingatkan saudara pada apa? Di Taman Eden yang saya bilang, saya lupa ngomong Taman Eden. Saudara akan merujuk pada satu nama, namanya pohon kehidupan. Di Taman Eden ada pohon kehidupan. Di kemah suci bentuknya manorah atau kandil. Ini adalah pohon bunga badam yang terdiri di atas kelopak, kuncup, dan bunga. Yang kalau dijumlah totalnya 66. Totalnya 66. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara dari Kejadian sampai Wahyu, ada berapa kitab? Total 66, dan itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus 66. Dan ini melambangkan pohon kehidupan. Coba saudara lihat. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada banyak pohon, tapi ada 2 pohon di situ. Satu pohon pengetahuan yang nggak boleh disentuh buahnya. 2 pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu apa? Pohon kehidupan itu daunnya menyembuhkan. Setuju? Di Wahyu ada, disebut, saya lupa Wahyu berapa, dibilang daunnya itu menyembuhkan. Memulihkan. Jadi saudara bisa bayangin, apa yang bisa membuat saudara sembuh dari sakit rohani saudara? Apa yang bisa membuat saudara sembuh dari penyakit rohani saudara? Firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak hidup di dalam firman, males-malesan baca firman sebalik tiduran, kemudian saudara ketiduran. Saya cuma bilang sama saudara, bersiap-siaplah, saudara akan nggak punya kerinduan akan hal-hal yang rohani. Saudara akan mati dari semua kerinduan akan hal-hal yang rohani. Amsal 3 ayat 18. Amsal 3 ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan. Iya. Ianya siapa? Tuhan. Ianya siapa?
hikmat kalau di Amsal ini dibilang. Dia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapapun yang memegang firman, dia mendapatkan pohon kehidupan itu. Terus, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. siapa yang berpegang kepada kebenaran firman, baru dia yang disebut berbahagia. Berbahagia bukannya punya duit banyak, berbahagia bukannya dikenal banyak orang, bukan. Tapi berbahagia ketika saudara berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara benar-benar berpegang pada firman Tuhan, baru di situ kebahagiaan yang tidak pernah luntur. Saya berharap saudara ngerti apa yang dibahas ini. Oleh sebab itu, di Taman Eden ada pohon kehidupan. Di kemah suci ada menorah. Jadi, sekali lagi saya bilang, Taman Eden, kemah suci ini adalah replika dari sorga. Replikanya, gambar kecilnya dari sorga. Sekarang saudara lihat ya, Taman Eden ada apa aja sih? Satu. Ada apa di sini? Satu, binatang. Dua, tumbuhan. Tiga, mineral. Coba saudara lihat Kejadian 1 ayat 21. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iya, ayat 24. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Iya. Terus ayat 25. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Iya, semuanya baik. Sekarang lihat, Kejadian 2 ayat 9 kita ulang lagi di situ. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Oke, ada berbagai pohon. Ada tumbuhan-tumbuhan. Terus Kejadian 2 ayat 11 sampai 12. Kejadian 2 ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Ada emas, mineral di situ. Ada mineralnya di situ. Ada air di situ. Ada mineral di situ. Terus Kejadian 2 ayat 12. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. ada batu krisopras, ada damar bedolah. Ada berbagai mineral di situ. Sekarang kita lihat di kemah suci. Ada unsur binatang nggak di kemah suci? Ada unsur binatang nggak di kemah suci? Unsur binatang, untuk apa sih unsur binatang di kemah suci? Penebusan. Ada unsur tumbuhan nggak di kemah suci? Ada unsur tumbuhan nggak di kemah suci? Banyak unsur tumbuhan. Apa? Bahannya kayu, dasarnya kayu. Terus untuk sajiannya ada mesbahnya di mesbah. Ada mesbah yang namanya mesbah sajian. Itu bahannya dari apa? Tumbuhan.
Kalau mezbah bakaran, korban penebus dosa, itu bahannya binatang. Tapi ada mezbah yang dipakai untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan. Apa artinya? Kalau binatang artinya penebusan, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan artinya apa? Pertumbuhan. Iman. Dan ada unsur yang berikutnya, mineral. Bahannya ada emas, ada perak, ada tembaga, itu mineral. Ada air, itu mineral. Mineral artinya apa? Apa? Mineral artinya air. Mineral maksudnya apa? Kalau di kemah suci. Mineral itu membangun. Jadi di kemah suci ada unsur penebusan, ada unsur pertumbuhan, dan ada unsur pembangunan. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Sampai Allah, kita sempurna pengetahuan kita tentang anak Allah. Terus, kedewasaan penuh, baru kita masuk di dalam kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh, ini dewasa sama dengan sempurna. Bahasa Yunani yang dipakai untuk dewasa, itu sama dengan sempurna. Sampai saudara menjadi sempurna. Terus, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. sampai kita masuk di dalam pertumbuhan akan pengenalan akan Kristus. Terus, ayat 14. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, 15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di Kita dalam berpegang pada kebenaran, kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal bertumbuh di dalam segala hal. Terus, Kristus yang adalah kepala. terus 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya di dalam kasih. Jadi, unsur yang penting di dalam kemah suci, unsur yang terpenting di dalam saudara berjalan menuju pada kekekalan adalah penebusan, bertumbuh, dan membangun kerohanian saudara setiap hari. Kalau saudara nggak masuk di dalam penebusan, bagaimana saudara bisa bertumbuh dan saudara bisa terbangun rohani saudara? Faham gak sih? Faham? Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kamu dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke, nanti kita akan bahas. Dulu kemah suci, kemudian jadi bait suci. Jadi bait suci, begitu bait suci Tuhan datang, Tuhan bilang hancurkan itu, robohkan itu, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Begitu Tuhan datang, Tuhan jadi kemah suci, Tuhan jadi bait sucinya. Begitu Tuhan mati di kayu salib, saudaralah bait sucinya. Itu pergeserannya. Ngerti dah? Ngerti dah? Berarti kalau saudara bait suci, berarti surga ada di dalam saudara. Kenapa surga ada di dalam saudara? Karena saudara adalah tempat kediaman Allah. Setuju? Saudara itu tempat kediaman Tuhan. Petrus ajarkan keselamatan yang diperoleh melingkupi proses dari kanak-kanak sampai dengan sempurna.
Semuanya lewatin proses. Kalau saudara berhenti di dunia kanak-kanak, betapa anehnya kerohanian saudara. Yang penting gue selamat, gue hidup happy-happy, hura-hura. Gue hidup pesta pora. Gak apa-apa, yang penting mati, nanti mau mati baru bilang, Tuhan tolong saya. Bagaimana kalau kamu lagi di dunia malam tiba-tiba kebakaran kayak di Glodok? Kemana tempatnya? Tuhan bilang apa? Kamu bait Allah, kamu kotori. Kamu rusak itu tempat kediamanku. Gimana gak dipletok sama Tuhan? Terus kita maunya mati masuk surga, hidup bebas. Mati masuk surga. Nggak bisa lah. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5. Satu Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Iya, kita seperti bayi yang baru lahir yang mau terus yang murni dan rohani. Terus. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Kamu baru bisa bertumbuh kalau kamu rindu terus akan firman Tuhan. Kamu rindu terus akan hadirat Tuhan. Baru kamu bisa bertumbuh. Terus. Dan beroleh keselamatan. Baru kamu bisa beroleh keselamatan. Halo? Saudara udah terima keselamatan? Amin. Sudah terima keselamatan? Saudara jaga gak? Saudara kalau naik bis misalnya, naik kereta lagi desek-desekan, yang saudara jaga apa? Apa yang saudara paling jaga? Tas. Tas isinya apa? iPhone. Handphone. Yani baru kehilangan kemarin. Udah ketemu, puji Tuhan. Ya. Banyak orang kehilangan Alkitab, kita bisa bilang biarin, biar jadi berkat. Begitu kehilangan HP, kita bilang kehilangan Alkitab kita nggak nangis. Kehilangan HP kita nangis. Kita udah diporak-porandain pikiran kita sama dunia, sehingga kita tidak tahu lagi yang namanya prioritas. Kita lupa yang namanya prioritas. Prioritas kita apa saat ini? Lihat ya, di situ dibilang ya, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat 3. 1 Petrus 2 ayat 3. Jika kamu benar-benar telah Kalau kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, kamu hidup di dalam kasih karunia-Nya, menghargai kebaikannya, menghargai kasih karunia-Nya. Terus ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Iya, datang kepada batu yang dibuang manusia. Dan ketika saudara datang pada batu yang dibuang manusia, manusia akan membuang kau juga. Ketika engkau datang pada batu yang telah dibuang itu, jangan pikir dunia akan terima engkau. Engkau akan dibilang, lu aneh lu semenjak lu ikut Yesus lu. Susah banget lu dicarinya doa mulu. Susah lu cari lu, bener. Kayak cari ujung solatip. Kadang cari Tuhan itu jauh lebih mudah daripada cari hamba Tuhan. Betul gak? Betul? Cari Tuhan itu lebih gampang dari cari hamba Tuhan. Kadangkala cari hamba Tuhan itu jauh lebih sulit. Hal ini mengajarkan saudara apa? Sebenarnya hal ini mengajarkan saudara apa? Satu, bergantunglah pada Tuhan. Bukan kepada manusia yang fana. Ayat 5.
1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk Ketika saudara datang kepada batu yang dibuang, saudara juga akan dipergunakan sebagai batu hidup. Terus untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi Iya. suatu imamat kudus. saudara akan juga dipakai untuk membangun. Permasalahannya, siapa yang saudara bangunin kalau saudara juga tidur? Nggak mungkin orang tidur bangunin orang tidur. Hanya orang bangun yang bisa bangunin orang tidur. Bagaimana kamu mau bilang, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Hidup lu bersama sama orang dunia. Terus bilang kita mau jadi berkat. Orang dunia bikin dosa, kita ikut bikin dosa. Bagaimana kita mau jadi berkat bagi orang lain kalau kita sama dengan dunia? Kalau saudara mau jadi berkat, saudara harus tampil beda dengan mereka. Terus, Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. iya. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, kamu dibangun di atas dasar Dia. Ketika saudara dibangun di atas dasar Dia, saudara tambah teguh. Begitu saudara tambah teguh, saudara juga bisa membangun orang lain di sekitar kita. Bisa membangun orang lain di sekitar kita. Enggak harus saudara sudah jadi orang kaya baru saudara bisa membangun orang lain. Justru kita di dalam kesusahan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya pernah melayani satu anak muda, dia stres, depresi berat. Dia bilang gini, bagaimana Pak saya bisa jadi berkat bagi orang lain kalau saya depresi begini? Saya bilang depresi itu keputusan kamu. Di depresi itu keputusan kamu. Kalau kamu mau keluar gak dari depresi itu? Justru kamu Tuhan izinkan mengalami ini, posisi ini. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa bersaksi kepada orang-orang depresi yang lain. Kadangkala Tuhan membawa kita pada posisi sakit. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberi kekuatan. Supaya kita bisa memberi kekuatan bagi yang lemah. Kadangkala kita bisa dibawa sama Tuhan ke posisi gak enak. Tujuannya satu, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang yang lagi ngalamin yang gak enak. Jadi jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu. Di dalam keadaan susah sekalipun, kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Di keadaan terjepit sekalipun, bisa kita jadi berkat bagi orang. Bagaimana Daniel bisa jadi berkat bagi sesamanya? Bagaimana? Karena dia dibawa ke kandang singa. Apakah Tuhan larang dia masuk kandang singa? Tuhan larang nggak? Tuhan cegah nggak? Enggak, malah Tuhan bawa dia ke kandang singa. Justru di kandang singa dia bisa bersaksi tentang Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego sampai bilang gini, aku tahu Tuhan bisa tolong aku. Tapi kalaupun Tuhan tidak tolong, aku percaya Dia pasti menghidupkan aku. Kita kan maunya ditolong terus. Dikit-dikit, aduh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Begitu masalah, Tuhan tolong. Begitu kita lagi senang, begitu kita gak ada masalah, lupa. Tuhan bilang, Tuhan sampai ngomong, aduh anakku tolong deh, stop. Aduh nak, tolong nak, jangan begitu lagi nak. Begitu kita susah baru kita bilang, Tuhan tolong. Kadangkala, saya sampai bilang, maaf ya, kadangkala kita sampai bilang, lebih baik posisi terjepit, tapi kita jadi berkat. Daripada posisi terlepas, tapi kita jadi masalah, membawa masalah bagi sesama kita.
Sekarang kita lihat di Taman Eden. Mati semua nih. Kita bicara makanan. Kita bicara makanan di Taman Eden. Tuhan siapin makanan enggak? Tuhan siapin makanan enggak? Kejadian 1 ayat 29 30. Kejadian 1 ayat 29 dan Kejadian 30. 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Siapa yang memberikan? Lihatlah, aku memberikan kepadamu. Jadi, kita ini dipelihara sama Tuhan. Makanan, kita dipelihara sama Tuhan. Sekarang lihat, 30 ayat 30. Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Lihat ya, gak salah dong kalau Tuhan bilang di Matius 6, dia bilang, burung di udara aku rawat, bunga bakung di taman aku jaga, aku pelihara. Kamu melebihi semuanya itu. Kadang kita mengeluhkan, Tuhan saya gak ada makanan, Tuhan saya gak ada uang, Tuhan saya begini, saya begini, saya begini. Hidup kita tuh penuh dengan keluhan. Tapi sebenarnya tanpa saudara sadar ada tangan yang berkuasa memelihara kita tanpa saudara sadar. Kita gak sadar, kita dipelihara. Gimana caranya? Banyak orang punya makanan, punya duit, punya apa, punya segalanya, tapi gak bisa makan kok. Kita mungkin pas-pasan, tapi Tuhan rawat, Tuhan jaga, dan Tuhan bikin kita bisa makan puas. Setuju? Tapi begitu manusia jatuh dosa, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 18 dan 19. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus 19. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah, ketika orang hidup dalam dosa, dia bilang, dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Susah payah engkau akan cari makan. Terus? Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sampai engkau mati katanya. Terus? Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya. Ketika manusia jatuh dosa, mulailah manusia hidup dalam masalah. Semua jadi serba sulit. Nah, sekarang kita lihat di kemah suci tentang makanan. Imamat. Imamat 7 ayat 9. Imamat 7 ayat 9. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangannya adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Iya. Diulang sekali lagi. Bagi siapa? Imam. Imam yang mempersembahkannya. Jadi pertanyaan saya, Tuhan menyiapkan enggak? Tuhan menyiapkan enggak bagi para imam? Pertanyaan saya, saudara imam bukan? Saudara imam bukan? Saudara dipanggil di 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat yang rajani, adalah kumpulan imam yang bermental bangsawan. Kita nih kumpulan para imam yang bermental bangsawan, bukan bermental gembel. Mental gembel itu seperti apa? Dikit-dikit ngeluh,
Tuhan, tolong, saya butuh lontong. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Kesannya Tuhan itu sumber masalah kita. Kita cari Tuhan untuk dapat kenyamanan. Sebenarnya Tuhan pasti pelihara kita. Saya bilang sama semua orang, sama teman-teman saya bilang gini, kalau orang dunia, dia rajin, dia jujur, pasti diberkati. Tapi ketika saudara menjadi anak Tuhan, saudara harus punya 3 kategori ini. Rajin, jujur, takut Tuhan. Rajin, jujur aja, saudara nggak cukup. Saudara harus hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara takut Tuhan, baru saudara melihat pemeliharaan Tuhan yang hebat dan heran. Cara Tuhan memelihara, cara Tuhan menjaga saudara. Saudara lihat, begitu Tuhan suruh bangun kemah suci, bukankah sebenarnya ini sama dengan Taman Eden? Permasalahannya di mana? Perbedaannya di mana? Perbedaannya, dulu semua serba gampang di Taman Eden. Tapi begitu masuk ke kemah suci, semua harus lewat imam dan korban darah. Harus lewat imam, pengantara, yang adalah Yesus sendiri. Dan harus ada korban darah. Kalau nggak ada korban darah, nggak ada kemenangan. Setuju? Tuhan tidak membuang saudara dan saya, tapi justru Dia cari kita untuk bersekutu dengan Dia. Sekarang kita lihat lagi, apalagi ciri di Taman Eden. Coba kerubim. Lihat Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Di sebelah timur Taman Eden, nanti kita bahas sebelah timur. Timur, barat. Terus? Ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya. Sekarang kita lihat di kemah suci. Ada kerup gak? Di mana? Coba lihat tirainya. Tirai. Saya lihat ya. Tirai. Di tirai ini tebalnya, tirai ini tebalnya berapa? Saudara tahu tebalnya berapa? Kurang lebih 4 inch. Itu bukan tirai biasa. Bukan horden. Horden itu tipis, 1 orang bisa pasang. Ini tebalnya 4 inch, kurang lebih 8 sampai 9 cm. Tebalnya. Tebal sekali. Dan di situ ada kerup. Di sini ada kerup, seakan-akan dia menghalangi kita untuk masuk ke sini. Sama nggak dengan Taman Eden? Sama nggak? Kita dihalangi untuk masuk ke temu dengan Allah. Kita nggak bisa berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dosa kita. Kemah suci, Keluaran 36 ayat 35. Keluaran 36 ayat 35. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan kelainan halus yang dipintal benangnya. Dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Iya, dibuat dengan ahli tenun. Dan ada kerupnya.
Sekali lagi saya bilang, seakan-akan dia menghalangi kita untuk masuk ke situ. Tapi lihat waktu Yesus mati, itu disobek, tirai terbelah dua. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya, tabir terbelah dua. Yesus digantung di kayu salib, dia dipecahkan. Tabirnya tadi terbelah dua, saudara bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara punya potensi kesempatan untuk berjumpa muka dengan Allah. Bukankah ini suatu kesempatan yang besar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya? Bukankah ini satu panggilan dari Tuhan supaya saudara bisa datang ke Dia dan bisa berjumpa dengan Dia muka dengan muka? Permasalahannya apa? Kita manfaatin nggak panggilan itu? Kita pakai nggak panggilan itu? Saudara udah dipanggil, saudara bisa menghadap Tuhan. Tapi karena dosa kita terus hidup dalam dosa. Seakan-akan kita bentengi diri kita dengan Allah sendiri. Di mana Tuhan gak pernah membentengi dirinya dengan kita. Tapi kitalah yang membentengi diri kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, tabernakel ini seperti tempat aneh di padang gurun. Yang menggambarkan sesuatu yang bukan ada di bumi, tapi yang ada di surga, di kekekalan sana. Lewat tabernakel ini kita belajar bagaimana cara masuk kembali ke Taman Eden. Bagaimana kembali berjumpa dengan Tuhan. Saudara lihat di situ, manusia diusir tadi dibilang. Diusir, ayat 24, Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Sebelah timur Taman Eden. Saudara nanti ketemu, di Imamat ada. Dibilang pintu kemah suci itu menghadap ke timur. Jadi menghadap ke timur. Jadi saudara masuk ketika saudara keluar dari pintu ini. Itu menghadap ke timur. Saudara diusir keluar, itu menghadap ke timur. Begitu saudara masuk lagi, dari timur ya ke barat. Ujungnya di barat. Dan lewat Yesus, saudara dibawa masuk kembali kepada tahta Allah. Permasalahannya, apakah kita menghargai korban darahnya? Ada imam perantara. Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Iya. Jadi dia menjadi pengantara perjanjian yang baru. Kalau dulu kita nggak bisa masuk ke dalam kemah suci, ke dalam tabut perjanjian, berjumpa muka dengan Tuhan. Sekarang sudah terbelah dan saudara bisa masuk ke sana, bisa ngobrol sama Tuhan. Permasalahannya berapa banyak yang mau ngobrol sama Tuhan? Berapa banyak yang mau ngobrol sama teman, sama saudara atau sama apapun? Berapa banyak yang mau ngobrolnya sama Tuhan? Mungkin kita bilang, ya Pak, memang gak ada waktu, banyak sekali waktu saya yang saya pakai bukan untuk ngobrol sama Tuhan, tapi saya ngobrol sama orang lain. Berapa banyak kesempatan yang Tuhan beri yang kita sia-siain sampai hari ini. Tuhan itu sudah jadi pengantara. Begitu kita
di Taman Eden kita keluar, Tuhan bawa masuk lagi, tapi harus ada pengantaranya. Dan harus ada korban darahnya. Harus ada korban darahnya. Oleh sebab itu di Ibrani 9 ayat 22, Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. ya, semua harus ada darahnya, ada korban darahnya. Kalau nggak ada korban darahnya, nggak ada satupun yang disucikan. Jadi kalau saudara benar-benar menghargai korban darah Yesus, hiduplah dalam kebenaran. Makanya saya ngomong sama saudara, ini kita dapat waktu lagi doa. Ingat gak saya selalu ngomong, kalau kita mau makan, saudara tangannya kotor, saudara mesti bikin apa? Cuci tangan dulu, kita bersihin tangan kita. Kalau kita nggak cuci tangan, makanan kita yang jadi kotor. Setuju? Ketika saudara mau menjamah tubuh dan darahnya, saudara harus bertobat dulu. Bertobat bukannya minta ampun saat ini, dan begitu pulang bikin lagi. Bertobat itu artinya berbalik arah. Berbalik arah itu artinya meninggalkan semua yang lama. Bukan berarti saudara bertobat di tempat ini, kemudian saudara kumat di luar sana. Bertobat artinya membasuh diri kita dengan darahnya. Sekarang kita lihat Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya, saudara perhatiin, saudara harus membuktikan bahwa iblis itu salah. Setuju gak sama saya? Gimana cara membuktikan iblis itu salah? Gimana? Tidak melakukan perbuatannya. Tidak mengerjakan pekerjaannya. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang iblis lakuin, saya bilang saudara gak membuktikan kalau iblis itu telah bersalah. Oleh sebab itu di situ dibilang perkataan kesaksian. Saudara bersaksi, iblis salah. Dia sudah salah. Gimana caranya? Nih, gua berjalan di dalam kebenaran. Dia salah. Lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, kita bersaksi kalau iblis itu salah. Bahkan saudara harus membuktikan kesalahan iblis itu sampai saudara tidak menyayangkan nyawa saudara. Pertanyaan saya sekarang, kita rela mati mungkin buat Tuhan. Kalau saya tanya sekarang, mungkin saudara bilang, ya saya mau mati buat Tuhan. Semua, setuju gak? Saudara mau mati buat Tuhan? Coba matiin daging. Apakah itu sesuatu yang gampang? Matiin keinginan kita setiap saat. Matiin keinginan kita, ego kita setiap waktu. Matiin. Bukanlah sesuatu yang gampang. Mungkin saya bilang ini yang sangat sulit. Ketika kita disakiti, kita gak boleh membalas. Ketika kita tidak dihargai orang, kita gak membela diri kita. Kita merelakan diri kita disakiti. Dan saat itu, saudara bisa membuktikan iblis itu salah. Ketika orang menampar kita dan kita tidak membalas, kita sedang membuktikan iblis salah. Ketika Tuhan jambak janggut Tuhan dan Tuhan tidak membalas, Tuhan sedang membuktikan iblis salah. Kenapa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul gak? Bayangin kalau giginya Vera ditukar sama gigi Rizka. Nggak enak banget kan saya. Nggak enak. Tapi
Kita buktikan iblis salah. Gimana caranya? Ketika orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Ketika orang mau ambil baju kita, kasih jubah kita. Ketika orang minta kita berjalan 1 mil, kita jalan buat dia 2 mil. Itu saatnya kita membuktikan iblis salah. Mudah gak ikut Yesus? Saya berapa kali saya ngomong ya di sini ya, saya bilang gini, udahlah jangan mundur lah, udah tanggung basah kok. Kita udah nyebur, bagaimana kita mau mundur dari Tuhan? Udah nyebur, udah basah. Udah, nyebur aja terus. Terus. Kalau bisa kita sampai sempurna. Kenapa? Karena sempurna itu tempatnya di ruang Maha Kudus. Ya, nanti kita akan bahas tentang yang namanya langit baru, bumi baru. Itu Taman Eden, secara keseluruhan. Di dalamnya ada Yerusalem baru. Di sini pemerintahan. Orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, di Yerusalem baru ini adalah orang-orang yang sempurna. Nah, pada saat Yesus di awan-awan, masuk masa tribulasi, yang diangkat ini Yerusalem baru. Yang ini akan tertinggal. Dia harus mengalami masa tribulasi atau aniaya. Ngerti gak sih? Ngerti? Saudara mau dianiaya gak? Banyak orang, ini masih dalam perdebatan, banyak orang bilang pengangkatan itu mid, pengangkatan itu end, pengangkatan itu awal. Saya selalu bilang awal. Walaupun ini masih tafsir, tapi saya selalu bilang awal. Kenapa? Kalau saya mempelai saya, Karen, saya gak mau dong dia dianiaya. Gimana caranya? Gua amanin dulu dia. Makanya di Philadelphia, jemaat Philadelphia, itu jemaat yang sempurna. Dipulihkan dalam kasih. Philadelphia itu artinya sempurna, dipulihkan dengan kasih. Apa yang terjadi? Tuhan bilang, Tuhan amanin dulu mempelainya. Diamanin dulu. Ditangkap dulu. Supaya apa? Supaya dia jangan mengalami masa kesusahan besar. Masa tribulasi. Tapi kalau kita hidup sembrono semau kita, begitu sangkakala berbunyi, kita panik. Kenapa? Karena kita tertinggal. Dan kita akan mengalami masa aniaya. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Bisa 100 tahun lagi. Bisa 30 tahun lagi. Bisa juga besok. Tapi ingat, saya selalu bilang pengangkatan itu ada beberapa versi. Satu, pengangkatan yang dalam arti rapturo, gereja Tuhan diangkat, terangkat di gereja. Orang-orang benar, orang-orang kudus, orang-orang Yerusalem baru, itu diangkat, diamanin dulu. Kedua, pengangkatan dalam arti personal. Satu-satu, tiba-tiba napas kita hilang, dan jantung kita berhenti berdetak, itu pengangkatan pribadi. Makanya, kita nggak tahu pengangkatan kapan. Betul? Yang kita tahu satu, bersiap aja buat pengangkatan itu. Nggak pusing, pengangkatan nanti rame-rame kek. Wah, nanti kita ngumpul di awan-awan, ngerumpi. Bukan begitu, memang kita akan ngumpul di awan-awan. Tapi dalam arti kita sudah menjadi orang-orang kudus. Udah gak ada lagi gosip-gosip di sana. Lihat tuh, isi itu tertinggal tuh, wah. Hidupnya sih begitu brengsek.
turun lagi kita di. Begitu udah sampai atas, kita ngomongin orang, weh, bini gue ditinggal, weh. Turun lagi. Dilempar langsung. Bukan begitu. Begitu kita diangkat, ya kita langsung disembuhkan, dipulihkan. Dipulihkan. Makanya, kalau ada orang nanya sama saya, Pak, kenapa ya orang yang mati kok jadi muda semua? Saya bilang, yang paling tua nanti pasti Yesus. Kenapa? Karena dia yang sulung menjadi dari banyak saudara. Berarti kalau dia wafat umur 33, berarti kita nanti di surga minimal 32. Nanti saudara ketemu saya langsing lagi. Kita nge-gym, wah sibuk nge-gym. Lari, wah sibuk. Begitu mati, nah buat apa gua nge-gym, gua six pack tiba-tiba. Orang yang kurus, perut buncit, busung lapar maksudnya, bukan. Begitu mati, di sana normal. Makanya waktu mama mertua saya meninggal, Martin bilang, Kak kok muda sekali Kak? Iya, karena yang paling tua Yesus pasti 33. Dia yang sulung dari banyak saudara. Oke? Jadi berbahagialah kita yang udah lewat dari 33. Karena kita pasti turun nanti di bawah 33. Setuju? Nah, kita akan lanjutkan nanti ya. 2 minggu lagi. Minggu depan biar ini selesai. Oke, kita lanjutkan nanti. Nanti ada Yerusalem baru, ada langit baru, bumi baru. Nanti kita akan bahas dari Yesus turun ke kita jadi kemah sucinya. Dari Yesus bait Allah jadi kita jadi bait Allahnya. Tuhan berkati.